Bapak Ibu hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jakarta Philharmonic Choir yang telah menyanyikan lagu Di Timur Matahari ciptaan W.R. Supratman. Tuli itu adalah simbol. Simbol dari apa? Ketidakadilan. Lah, tempatnya aja sah. Saya didukung juga sah. Tapi kenapa karena saya yang menang, lalu kok saya dibegitukan? Jadi pada hari ini dalam seluruh rangkaian peringatan tragedi kemanusiaan, tragedi demokrasi dan pembunuhan masa depan saat itu melalui serangan terhadap kantor partai politik yang sah, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, seluruh lintasan sejarah peristiwanya ditampilkan di dalam pameran ini. Saya alami pada waktu itu, pada waktu Kuda Tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kami hormati para tokoh bangsa, Ibu Mutia Hatta, Ibu Halida Hatta, Bapak Guru Soekarno Putra, Bapak Profesor Mahfud MD, Bapak Sidarto Danu Subroto, Ibu Dolorosa Sinaga, serta Bapak Todung Mulya Lubis, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto, beserta seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan, fungsionaris DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, Ketua Panitia Pelaksana dan Kepala Badan Sejarah Pusat, Bapak Boni Triana, Cendikiawan dan pengisi mimbar testimoni Bapak Ari Junaidi, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, fraksi PDI Perjuangan seluruh Indonesia yang telah bergabung secara daring, senior partai, tim pembela demokrasi Indonesia atau TPDI, tokoh masyarakat sipil, aktivis HAM, serta pelaku sejarah, penyintas, serta seluruh keluarga besar korban Kuda Tuli. Selamat datang kami ucapkan di kantor DPP PDI Perjuangan hari ini, Senin 27 Juli 2026, dalam acara puncak peresmian Monumen Kuda Tuli.
Boleh kami mohon tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Bapak Ibu hadirin, sejarah tidak pernah mati. Ia hidup dalam sanubari dan memanggil kita untuk senantiasa menolak lupa. Perkenalkan, saya Maidop Elfrina dan saya merasa sangat bangga dan sangat terhormat memandu jalannya momen bersejarah pada siang hari ini. Dan acara selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Jojor. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, mengawali kehikmatan acara puncak pada siang hari ini, kita akan langsung menyimak dan mengikuti bersama rangkaian upacara protokol partai yang akan berlangsung secara berturut-turut. Izinkan kami membacakan rangkaian upacara protokol partai pada siang hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto. Pembacaan teks Pancasila oleh Saudara Karda diikuti oleh seluruh hadirin. Penayangan video dan menyanyikan lagu Bung Karno Bapak Marhaen. Dilanjutkan dengan menyanyikan mars serta himne PDI Perjuangan. Hadirin sekalian, marilah kita ikuti seluruh rangkaian upacara ini dengan penuh rasa hormat dan hikmat. Hadirin kami undang bangkit berdiri. Bangsa
Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Mas Prananda Prabowo dan rekan-rekan DPP sekalian, para senior partai, dan hadirin yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, dan juga para korban tragedi 27 Juli 1996 diterima di sisinya dan kita pun dapat melanjutkan perjuangannya. Hening Cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan. Majulah bersatu membangun dunia yang baru. Satukanlah gerak langkahmu, turut komando yang satu. Hiduplah Bung Karno, apa berbaikis berjaya. Hiduplah pemimpin kita, berbaikis pastilah jaya. Hiduplah Bung Karno, apa berbaikis berjaya. Hiduplah pemimpin kita, berbaikis pastilah jaya. Rakyat partai majulah bersatu membangun dunia yang baru. Satukanlah gerak langkahmu, turut komando yang satu. Hiduplah Bung Karno,
Nyalakan kawan, suluh perjuangan, satukan diri, sisingkan lengan, kepalkan tangan bersatuan. Nyalakan kawan, api bergerakan, satukan diri, gemakkan, bangkit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, suluh perjuangan, satukan diri, sisingkan lengan, tepalkan tangan bersatuan. Nyalakan kawan, api bergerakan, satukan diri, gemakkan, bangkit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Sebagai wujud rasa syukur serta permohonan keselamatan dan keberkahan bagi bangsa dan negara, marilah kita panjatkan doa kebangsaan yang akan dipimpin oleh Bapak Helmi Hidayat. Kepada Bapak Helmi Hidayat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang berbahagia, doa akan dipimpin secara Islam. Karena itu saudara-saudara non-muslim dimohon menyesuaikan diri. Angkat tangan, aminkan doa yang saya bacakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wassalim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jallikal karim wa azim sultanik. Allahumma Rabbana ya Allah inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, jagalah konsistensi kami dalam beriman. Sehatkan badan dan rohani kami. Tambahkan ilmu dan amal kami. Berkahi rezeki kami. Terimalah taubat kami sebelum ajal. Curahkan rahmat-Mu saat ajal tiba. Ampuni kami setelah ajal tiba. Mudahkan kami saat sakaratul maut. Selamatkan kami dari api neraka. Dan maafkan kami saat kami dihisab nanti. Ya Allah, Ya Rahman, kami yang hadir di sini sangat bersyukur atas berdirinya Monumen Kuda Tuli. Monumen yang berdiri di atas darah dan pengorbanan saudara-saudara kami, para pejuang partai kami, dan pejuang demokrasi yang gugur. Terimalah jiwa-jiwa suci mereka di sisi Engkau ya Allah. Jadikan surgamu yang maha luas tempat mereka kembali. Ya Allah ya Rahman, izinkan kami bersyukur setelah 30 tahun berlalu, pada akhirnya monumen kami yang penuh kisah patriotik dan heroik Engkau takdirkan berdiri. Biarkan monumen ini terus bercerita dan menjadi saksi sejarah bahwa mereka yang membunuh demokrasi pada akhirnya akan jatuh. Mereka yang mematikan kemanusiaan jadi terhina, dan mereka yang mengubur keadilan akhirnya ternista. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, lewat Monumen Kuda Tuli ini kami ingin selamanya berkata bahwa kekuasaan zalim tak bisa membunuh semangat dan budaya juang akar rumput. Biarpun api membara, membakar raga kami, jadikan suara kami ini tetap abadi ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami tengah menangkap api ajaran Bung Karno, bukan terlena dengan abunya. Bung Karno mengajarkan kami agar kami mempertahankan keyakinan sampai jiwa terlepas dari raga. Menjaga ideologi tanpa kompromi, melindungi kehormatan partai dan bangsa sampai di ujung laras senjata. Biarkan Monumen Kuda Tuli mencatat sejarah kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Karena itu ya Allah, ampunilah hamba kami, Bung Karno, yang telah berjasa memerdekakan bangsa ini. Ya Allah, lindungilah semua keturunannya. Sehatkan badan kami. Ya Allah, Ya Rahim, sehatkan dan panjangkan umur Ketua Umum kami, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, dan anak keturunan Bung Karno lainnya. Selamatkan dan berikan kekuatan kepada anak-anak ideologis Bung Karno dari kezaliman siapapun penguasa tiran. Tempatkan mereka di garda terdepan membela ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang nilai-nilai Pancasilanya digali dan dipersembahkan oleh Bapak bangsa kami, Bung Karno. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi Hidayat, Sekretaris Jenderal Bamusi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, peringatan bersejarah ini telah diawali pada hari kemarin melalui gelar budaya, sebuah persembahan panggung teatrikal, doa ruatan kebangsaan dan iring-iringan masyarakat adat, hingga puitisasi dan simfoni musik
yang merawat ingatan kita. Untuk memberikan pengantar sekaligus mengikat spirit perjalanan kebudayaan tersebut hingga puncak peresmian hari ini, kami persilakan kepada Bapak Boni Triana sebagai Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Bapak Kepala Situation Room DPP PDI Perjuangan, Bapak Prananda Prabowo. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Para tamu, para tokoh masyarakat sivil, Profesor Mahfud MD, Ibu Metia Hatta, kemudian Komisioner Komnas HAM yang hadir dalam acara ini, Bapak Abdul Haris Mendawai, jajaran pimpinan DPP PDI Perjuangan, dan keluarga besar korban peristiwa 27 Juli 96 yang saya hormati. Para tokoh tim pengacara demokrasi Indonesia, kemudian juga Bang Todung Mulya Lubis, dan Ibu Dolorosa Sinaga yang sudah hadir di sini. 30 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun dalam sejarah sebuah bangsa, 30 tahun juga bukan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa sebuah peristiwa telah benar-benar selesai. Ialah kuda tuli, ia bukan sekadar catatan tentang penyerbuan sebuah kantor partai pada 27 Juli 1996, melainkan pemantik ditegakkannya kembali demokrasi Indonesia yang hingga hari ini masih terus meminta untuk dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil. Oleh karena itu, peringatan 3 dekade kuda tuli tidak kami tempatkan sebagai seremoni tahunan belaka. Peringatan ini kami rancang sebagai ruang kebudayaan, ruang pendidikan publik, sekaligus ruang perjuangan untuk merawat ingatan kolektif bangsa yang seringkali mengalami satu pandangan yang diskontinu. Memahami reformasi di Indonesia tidak akan pernah lengkap tanpa memahami dan mengakui peristiwa yang terjadi di tanggal 27 Juli 1996. Sebagaimana juga memahami proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa memahami peristiwa sebelumnya seperti penculikan yang dilakukan oleh para pemuda. Begitu juga dengan revolusi Prancis tanpa menyebut serangan ke penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Oleh karena itu, sejak awal bulan ini kepada Ibu Ketua Umum kami laporkan di Yogyakarta kami membuka diskusi mengenai seni dan demokrasi. Mengajak publik melihat bagaimana ekspresi budaya selalu menjadi bagian dari perjuangan melawan otoritarianisme. Hadir pada acara itu 200 lebih seniman dan budayawan di Yogyakarta. Di Museum Multatuli Rangkas Bitung, kami menggelar bedah buku Marhaenisme sebagai upaya mengembalikan gagasan Bung Karno ke ruang publik dan ruang akademik secara lebih jernih. Dalam acara tersebut, 500 orang anak-anak muda dari Gen Z dan milenial mengikuti acara tanpa bergerak, tanpa bergeming sedikit pun dari awal sampai akhir acara. Di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, kami menyelenggarakan public lecture, kuliah umum, yang mempertemukan sejarawan, budayawan, akademisi, intelektual publik, mahasiswa, dan masyarakat untuk mendiskusikan kuda tuli dalam perspektif sejarah demokrasi di Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut sekitar 900 orang lebih peserta memenuhi geraha bakti budaya di Komplek Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kembali di Taman Ismail Marzuki, melalui pameran sejarah dan arsip foto yang juga diresmikan oleh Ibu Ketua Umum Profesor Dr.
Hajah Megawati Soekarno Putri, kami menghadirkan memoar sejarah yang otentik yang tidak berhenti sebagai teks, melainkan menjadi pengalaman yang dapat dirasakan oleh publik. Sementara di Surabaya, pada tanggal 24 Juli yang lalu, kami menyelenggarakan forum Mimbar Demokrasi sekaligus membuka Pustaka Perjuangan di Pandegiling, Surabaya sebagai langkah menghadirkan ruang belajar bagi mereka yang muda dan juga kader-kader muda PDI Perjuangan. Kemudian pada tanggal 29 nanti kami juga akan melakukan pertandingan kick off for reformasi, sebuah pertandingan mini soccer di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kemarin tanggal 26 Juli untuk meningkatkan kesadaran sejarah, kami menyelenggarakan pertunjukan teatrikal dan prosesi ruatan sebagai simbol bahwa bangsa ini hanya dapat melangkah ke depan apabila berani menghadapi dan merefleksikan luka masa lalunya. Saudara-saudara sekalian, peringatan ini juga kami dedikasikan untuk mengawal satu agenda yang sangat penting, yaitu mendorong agar peristiwa 27 Juli 1996 memperoleh pengakuan sebagai pelanggaran HAM berat. Selama bertahun-tahun, para korban dan keluarganya tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga dipaksa untuk hidup bersama ketidakpastian dan penundaan keadilan. Bagi kami, proses ini bukan hanya semata soal klasifikasi hukum. Yang jauh lebih penting adalah hadirnya pengakuan negara terhadap penderitaan para korban sekaligus komitmen agar praktik kekerasan politik tidak pernah lagi menjadi cara menyelesaikan perbedaan pendapat di Republik ini. Kami percaya bahwa kerja sejarah bukan hanya mengumpulkan arsip, tetapi juga merawat ingatan. Kerja kebudayaan bukan sekadar mengenang, tapi juga membangun kesadaran. Dan kerja politik yang paling bermakna bukanlah memenangkan kekuasaan, melainkan memastikan demokrasi selalu berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Boni Triana atas laporan yang telah disampaikan. Dan acara akan kita lanjutkan dengan mimbar testimoni, sebuah penuturan refleksi sejarah yang akan dipandu oleh Bapak Ari Junaidi. Kepada Bapak Ari Junaidi, kami persilakan. Selamat siang, Profesor Dr. Ibu Hajah Megawati, Mas Prananda Prabowo, tokoh-tokoh partai, serta tokoh-tokoh bangsa. Mereka 30 tahun yang lalu, di tempat ini, di Jalan Diponegoro 58, langit Jakarta berwarna kelabu. Hari itu Sabtu, 27 Juli 1996. Hari itu, demokrasi kita digebrak paksa. Hari itu, kantor rakyat, rumah aspirasi, dipenuhi bukan oleh debat dan musyawarah, tapi oleh amarah, oleh kekerasan, oleh mereka yang tidak sanggup mendengar suara berbeda. Bayangkan, malam itu ada ibu-ibu yang menjaga posko dengan nasi bungkus dan termoste. Ada mahasiswa yang tidur beralaskan kardus, berjaga karena percaya bahwa suara rakyat tidak boleh dibungkam. Ada bendera merah putih yang dikibarkan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi sebagai sumpah, kami tidak akan mundur. Lalu sing-sing fajar tiba, bukan dengan rapal doa, tapi dengan dentuman dan amarah yang direkayasa. Pintu didobrak, semboyan diteriaki, darah tumpah di koridor yang seharusnya jadi tempat berdiskusi. Hari itu, kita kehilangan 5 saudara kita yang gugur. 149 orang terluka, 23 orang hilang, sampai sekarang. Mereka bukan sekedar nama di kertas. Mereka anak, sahabat, dan pejuang.
Mereka gugur bukan karena membawa senjata. Mereka gugur karena membawa keyakinan bahwa rakyat berhak memilih, bahwa partai milik anggota, bukan milik kekuasaan. Mereka genggam ajaran putri Bung Karno yang bernama Megawati Soekarno Putri tentang keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran revolusioner. Karena itu, hari ini kita tidak datang untuk menebar dendam. Kita datang untuk menunduk, mengenang, dan berjanji. Berjanji bahwa darah yang tergenang di Diponegoro 58 tidak akan sia-sia. Berjanji bahwa Sabtu Kelabu akan kita jadikan lentera agar Indonesia tidak pernah lagi gelap karena cemas dan takut pada kritik. Berjanji bahwa demokrasi bukan hadiah dari penguasa, tetapi titipan dari para martir yang rela menahan sakit dan berkalang tanah demi kita bisa bicara bebas hari ini. Hadirin sekalian, 30 tahun sudah, wujud kantor ini sudah berubah. Tapi luka sejarah tidak bisa ditutupi dengan apapun. Luka sejarah hanya sembuh jika ada pengakuan, ada kebenaran, ada keadilan. Karena kepada keluarga korban, air mata ibu kalian, air mata bangsa. Kepada para penyintas, luka di tubuh kalian adalah medali yang tidak pernah kita minta, tapi harus kita hormati. Kepada anak-anak muda, ketahuilah, kebebasan berpendapat yang kalian nikmati hari ini dibayar dengan keringat dan darah oleh orang yang berdiri berani di 30 tahun yang lalu. Karena itu mari kita jadikan peringatan ini bukan sekedar seremonial. Jadikan ini ruang muhasabah. Jadikan ini janji baru bahwa kita akan menjaga demokrasi dengan cara yang beradab, tetapi tidak akan pernah takut untuk bersuara. Untuk membedah bagaimana testimoni pengakuan dari para korban, dari para penyintas, saya hadirkan seorang perempuan yang ketika hamil tua pun masih lari-lari menghadang aksi demo. Mbak Ripka Ciptaning, silakan Mbak Ripka. Ada satgas yang punya nyawa 2 rangkap. Namanya Mas Mariono. Mas Mariono ini terpopor oleh senjata, dikira sudah meninggal, dibawa ke rumah sakit RSPAD Jakarta. Mas Mariono ini tiba-tiba hidup lagi karena merasa kedinginan di kamar jenazah. Mas Mariononya kaget, petugas kamar jenazah pun juga kaget. Mas Mariono ini lari terbirit-birit dari RSPAD dan kebagusan untuk menjaga Ibu Megawati Soekarno Putri. Silakan Mas Mariono. Bagi 30 tahun yang lalu yang suka dan menjaga suara rakyat, ada Mak Rape yang menjadi dapur umum. Kali ini putranya, Mas Herman. Silakan, Mas Herman. Tidak akan lengkap jika tidak ada ulasan tentang peran militer dan politik ketika itu. Ada Mas Andi Wijayanto. Silakan, Mas Andi. Saya akan bertanya ke Pak Mariono. Pak Mariono, benar Mas Mariono ini punya nyawa rangkap 2. Gimana? Bisa ceritakan ketika itu? Peristiwanya sebetulnya nggak begitu ini. Hanya saja saya sesalkan pada saat terjadi, kenapa tiba-tiba seperti itu. Saya sehingga belum mempersiapkan segalanya, baru mempersiapkan di dalam, tiba-tiba diserang habis-habisan. Akhirnya saya nggak bisa bangun, terinjak-injak, terus saya nggak sadarkan diri. Kenapa Mas Mariono berani banget waktu itu? Ya itu memang jiwa tekad saya ya untuk ke situ. Karena saya ingin mempertahankan ajaran Bung Karno, itu aja. Iya. Ajaran Bung Karno yang saya amankan itu. Baik. Mas Herman, apa yang Ibu ceritakan menjelang akhir hayatnya tentang kejadian kuda tuli pada waktu itu? Ya, ada cerita lucu dari ibu saya tentang dandang yang diberikan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno. Sudah itu sebelum kejadian peristiwa 7 Juli,
ibu saya Marape itu meminta dandang ke Ibu Megawati. Karena masa makin banyak di kantor ini dan dandang juga kurang buat masak. Air itu sebenarnya bukan buat masak nasi, tapi buat masak kacang hijau. Dulu kacang hijau sama telur. Nah, apa benar waktu itu Mak Rape malah nangis ketika kejadian kuda tuli? Bukan soal kejadiannya ya, tapi soal dandangnya. Oh. Karena dandangnya itu langsung pemberian dari Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Dan dandang itu menjadi energi kan bagi teman. Dandang itu setelah kejadian itu diinjek-injek lalu diambil, dibawa ke truk sama pihak kepolisian. Luar biasa ya, dandangnya berarti dandangnya luar biasa itu ya. Iya Pak. Mbak Ning, apa yang Mbak Ning alami kemudian di 30 tahun ini yang tidak pernah terlupakan sampai saat ini? Ya, saya kan dokter dan kebetulan ketua DPC Kota Tangerang. Saya diperintah Ibu Mega untuk menjaga kesehatan teman-teman yang di mimbar demokrasi ini sejak kejadian Gambir. Kita Gambir mau ke Depdagri dipukul, terus kita kumpul di sini. Itulah mulai terjadi mimbar demokrasi. Hari ke hari makin tambah yang datang. Terus juga banyak bantuan sebetulnya ke Burape, ada beras, ada kalau di kesehatan ada yang kirim antibiotik apa, tapi tanpa menyebutkan namanya siapa. Nah terus yang kejadian lucu itu tiba-tiba 27 Juli, 26 malamnya sebetulnya ibu mau datang ke sini tidak jadi. Kami pulang 26 pagi subuh, dulu kan belum ada HP, pager ya, Starco, kita di Starco bahwa sini sudah diobrak-abrik. Saya mau ke sini sudah ditarik teman-teman di LBH. Di LBH sudah banyak korban. Saya dulu kliniknya di sebelah kanan situ. Sudah dikuasai Blambir. Jadi Blambir itu bukan menyemprot api tapi menyemprot darah. Yang saya lihat itu masih ada ketinggalan, Ri. Jadi ada satu seperti Satgas naik di Panser. Badannya besar, di sini tulisannya kaosnya Pro Kongres. Dia teriak hidup Suryadi, yang dia bawa itu spanduk yang di luar sini tulisannya hei penguasa jangan ganggu Megawati. Saya ingat betul itu ditarik, saya masih di Megaria situ, terus ditariklah saya ke LBH. Nah karena situasi seperti itu saya minta tolong salah satu aktivis PRD untuk ngambil di Ciledug alat jahit, tapi karena dia bukan dari nakes ya diambil aja ya, dia taunya jarum bengkok ini, tapi benangnya dia nggak tahu benang apa. Akhirnya kita pakai benang jahit baju, nggak ada obat bius. Ada tuh salah satu di belakang situ si Ratno yang saya jahit tanpa bius. Gitu juga Mas Munir ininya apa ruas kelingkingnya dipukul tentara, dia patah, saya amputasi tanpa bius. Mbah Tarjo waktu itu bilang, oh dokter Edian jahit ke orang nganggo bius. Saya bilang kalau sakit bilang merdeka hidup Mega gitu kan. Udah, tapi itulah keajaiban Tuhan. Saya jahit itu udah karena sini udah porak-poranda, kita ketemu 2 hari kemudian di Kebagusan. Anehnya itu nggak ada yang bernanah, tidak ada apa, bahkan jahitannya itu melekat dengan baik. Selama saya jadi dokter tidak pernah terjadi itu. Di sini ada dokter Heri Kemas, tidak pernah terjadi. Jadi itu ajaib betul. Nah, luka itu sembuh, juga ada yang namanya Satgas Betty itu dulu disundutin sama tentara. Nah itu saya juga yang merawat. Sekarang dia udah meninggal tapi istrinya masih aktif di dapur umum Baguna. Nah itulah yang saya sampai sekarang. Tapi juga ada satu ibu yang sumbing, saya ketika menjahit di LBH, Mbak Christine yang nyuapin saya tahu, ayo dek sambil mangap kamu nanti sakit. Saya sambil jahit terus, seorang ibu memeluk kaki saya, astagfirullahaladzim Mbak Ning, kayak gitu. Nah ada orang ditusuk di depan di Ponorogo 58, mungkin bayonet apa, ibu itu sampai sekarang nggak tahu kemana, nggak kelihatan, udah masa kondusif nggak kelihatan. Nah itu dia seperti Mas Mariono tiba-tiba bangkit dari kamar mayat, dia lihat teman-temannya di kamar mayat, kok saya tanya ada tuh Satgas ini. Nah yang kayak gini-gini kan tidak terdeteksi oleh Komnas HAM atau Amnesty Internasional. Apakah dia benar yang mati 5 atau 6, kan nggak tahu. Yang kayak gini-gini ini kenangan yang tidak bisa kita lupakan.
bahwa memang partai PDI Promek yang sekarang di PDI Perjuangan ini partai yang sangat mahal dan jangan dibikin murah gitu. Terima kasih. Pak Mariono, apa yang membuat Bapak tetap setia dengan banteng PDI Perjuangan? Karena keluarga saya memang dari dulu keluarga Bung Karno. Bahkan pade saya pernah diangkat petinggi di kantor pajak Kabupaten Kebumen tahun 63-64. Iya. Setelah itu ya seluruhnya lah keluarga besar, cuma nggak ada yang berani turun ke politik. Ya. Hanya itu aja. Baik. Mas Andi, kalau melihat pola-pola yang terjadi di kerusuhan 27 Juli, itu bagaimana peran ABG, ABRI, birokrat, dan Golkar yang tidak ingin ada partai besar? Nah, apakah Mas Andi melihat pola-pola itu masih ada sekarang ini? Ya, 27 Juli itu tidak bisa dipandang hanya satu serbuan ke kantor partai, tapi bisa dilihat sebagai kegelisahan tentang kegagalan dari satu rejim untuk betul-betul bisa mengekang suara dari bawah, suara akar rumput. Itulah penyebab asal dari serangan 27 Juli. Mereka sudah berusaha untuk membungkam nama Soekarno dari tahun 66 sampai tahun 86. Lalu mereka panik ketika ada seorang politisi muda masih berusia 40 tahun bergabung ke PDI, lolos pemilu 87, membesar suaranya di pemilu 92, lalu berhasil menjadi ketua umum PDI ya di Kongres 93. Lalu saat itu penilaian dari rejim saat itu, kalau politisi muda, ibu muda ini terus, maka akan berbahaya untuk pemilu 97. Politisi ibu muda itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saat itu tentara sendiri terpecah. Ada yang mengatakan bahwa suara ini tidak bisa dibendung. Kita sudah berusaha membendung, menyingkirkan, mengasingkan nama dan keluarga Soekarno dari tahun 66 sampai 86. Tapi kemunculan satu keluarga Soekarno saja sudah bisa membuat suara kerinduan tentang nasionalisme, tentang marhain, tentang wong cilik itu segera mulai lagi di mana-mana. Ya, saat itu ada nama-nama seperti misalnya Pak Susilo Sudarman, Pak Edi Sudrajat, bahkan Kepala Bakin saat itu Pak Muntojib yang sudah terus terang kepada Pak Harto mengatakan ini tidak bisa dihindari, ini tidak bisa dicegah bahwa kemunculannya adalah kemunculan suara rumput. Ibu Mega berkali-kali mengatakan ke kami yang paling kuat, yang paling susah untuk dimatikan di negara ini adalah akar rumput. Akar rumput itu adalah kita semua. Kita semua yang sekarang hadir di ruangan ini. Akar rumput itulah sebetulnya yang diserang tanggal 27 Juli. Bukan sekedar yang diserang adalah kantor partai, bahkan yang diserang itu bukan pro Megawati, yang diserang juga bukan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, yang diserang adalah akar rumput. Ketika pemerintah mau serapi apapun melakukan operasinya, melibatkan Kodam, melibatkan Garnisun, memblokade jalan sehingga massa dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur tidak bisa masuk Jakarta, lalu akhirnya akar rumput itu, suara bawah itu menunjukkan bagaimana cara mereka berbicara ke penguasa, berbicara kepada rejim. Ketika pemilu 99, mereka memutuskan PDI Perjuangan sebagai pemilik suara rakyat. Apa makna kuda tuli bagi penguatan demokrasi? Nah, kuda tuli adalah titik awal dari gerakan demokrasi yang semula sudah kita lihat masalahnya ketika ada pembukaman sejak Bung Karno dijatuhkan tahun 1966. Satu saja yang menjadi pesan dari kuda tuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya. Tidak boleh lagi tentara kemudian masuk kepada ruang-ruang politik yang bukan menjadi kompetensinya. Tentara harus profesional, berada, menjaga pertahanan kita. Kita membayar pajak, menggaji jenderal, menggaji perwira, menggaji prajurit untuk bertugas di pertahanan.
ya, bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, ya, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah. Tentara harus jago terjun payung, tentara harus jago nyetir tank, tentara harus jago di kapal selam, tentara harus jago nembakkan rudal. Ingat perintah Pak Dirman terakhir 5 Oktober 49, amanat Pak Dirman terakhir sebelum beliau meninggal di awal 1950. Amanat Pak Dirman 5 Oktober 59 di alun-alun utara Yogyakarta adalah tentara kita adalah tentara nasional, tidak terpilah-pilah, tidak boleh masuk ke dalam bawah kepentingan politik tertentu. Tentaranya adalah tentara nasional, tidak terpilah-pilah. Amanat Pak Dirman ini diulang lagi oleh Presiden Soekarno pada saat 17 Agustus 1953. Kata-katanya nyaris persis sama. Tentara nasional tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu. Itu tentara yang kita inginkan. Masalah kita dari tahun 66 yang kemudian ambruk di 98, yang kemudian kita melihat gejalanya kembali adalah ketika tentara tidak melihat dirinya sebagai tentara rakyat, tidak melihat dirinya sebagai tentara nasional, mulai kembali ke ruang politik. Itu yang harus kita cegah saat ini. Saudara-saudara martir demokrasi, nama kalian mungkin tidak semua tertulis di buku sejarah. Tapi setiap kali ada rakyat yang berani bicara di mimbar. Setiap kali ada mahasiswa yang berani turun ke jalan. Setiap kali ada tukang ojol yang berani protes. Setiap kali ada partai yang berani berbeda pendapat. Yakinlah, itu telah diperjuangkan 30 tahun yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Ari Junaidi, Ibu Ripka Ciptaning, Mas Andi Wijayanto, Bapak Mariono dan juga Bapak Herman yang sudah memberikan refleksi dan penyampaian yang sangat mendalam. Dan hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada puncak acara yang paling bersejarah pada siang hari ini, yakni prosesi peresmian Monumen Kuda Tuli. Dengan penuh rasa hormat, kami mohon kesediaan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, didampingi Bapak Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room untuk berkenan meresmikan Monumen Kuda Tuli dengan menekan tombol peresmian yang telah berada tepat di samping tempat duduk Ibu Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya mempopulerkan bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya sudah masuk ke dalam rasuk yang namanya sanubari kita, Pancasila. Oleh sebab itu, setiap ada acara, saya lalu mengatakan, kalau saya meneriakkan namanya Salam Pancasila, yang merasa sebagai rakyat Indonesia harus menjawab juga Salam Pancasila. Setelah itu lalu meneriakkan kata merdeka 3 kali. Mengapa? Karena saya sangat ingat ketika saya masih kecil, saya banyak bertemu dengan para pejuang yang satu sama lain itu memanggilnya Bung, sehingga
merasa sama, setara. Dan biasanya kalau mereka saling bersimpangan, mereka yang satu mengatakan merdeka, tapi yang satu mengatakan mati. Jadi saya tuh berpikir, loh kok merdeka disambut mati? Artinya sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak merdeka di dalam perjuangan itu, maka lebih baik kita mati syahid. Hal-hal seperti ini sudah banyak dilupakan oleh yang namanya para pemimpin kita sendiri. Bahwa yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah penuh dengan pengorbanan. 3,5 abad katanya kita ini dijadikan budak. Saya tidak selalu percaya soal itu. Karena masa tidak ada perlawanan pada waktu itu. Saya sekarang berdiri di sini ingin menebarkan suara saya bukan hanya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, tetapi juga untuk para anggota-anggota Republik Indonesia, warga negara, anak muda, bahwa kamu dapat menjadi seperti ini, itu karena banyak sekali pengorbanan dari para pejuang kita. Termasuk yang namanya tanggal 27 Juli tahun 1996. Saya tidak pernah dapat melupakan. Saya sampai berpikir, apakah ini yang diperjuangkan oleh rakyat kita pada waktu itu? Hei rakyatku, dimanapun kalian berada yang saya cintai, ingat, coba kalian pergi ke Taman Pahlawan. Di sana banyak pertebaran nisan tidak bernama. Artinya apa? Mereka berjuang dengan keikhlasannya. Lalu setelah merdeka sampai sekarang bulan depan kita akan merayakan 17 Agustus 2026. Apakah kalian tidak akan insaf bahwa kalian bisa menjadi seperti ini? Itu karena apa? Darah para perjuang, darah anak-anak muda yang waktu itu pun seperti kalian yang ada di sini sekarang. Kalian mau jadi apa? Masa tidak malu? Tadi dikatakan oleh Mas Andi Wijayanto. Masa kalian tidak mau tahu? Hei TNI, hei polisi, kalian tuh datangnya sebetulnya datang dari mana? Kalian itu pun sebenarnya anak rakyat yang telah diberi kesempatan untuk apa? Untuk membela rakyatmu. Camkan kata-kata saya ini. Jangan terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti waktu 30 tahun itu. Hati saya miris. Mengapa pada waktu itu hanya kekuasaan yang dipikirkan? Mana kalian menyayangi rakyatmu? Ingat bahwa saya mengatakan akar rumput itu mau diinjak, mau dibunuh, pasti suatu saat akan kembali timbul. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mengapa saya bilang rakyat Indonesia? Jangan lupa, saya adalah Presiden Republik Indonesia kelima. Yang kalian yang mengambil nama itu, yang menjadikan saya bisa sebagai perempuan satu-satunya yang bisa menjadi presiden di negara yang begini besar itu. Saya mengucapkan beribu terima kasih, tapi tolong ingat kata-kata seorang ibu bahwa yang namanya lebih baik kita ini apa? Berdemokrasi daripada keadaannya tidak benar.
dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, monumen Kuda Tuli ini atau peristiwa 27 Juli pada 30 tahun yang lalu saya resmikan. Terus pegang semangatnya dan perhebat api perjuangannya. Api perjuangan itu saya selalu yakin tidak akan pernah padam selama rasa cinta kepada tanah air terus bergema di dalam dada sanubari kita. Kalau anak-anak muda sampai melupakan di manakah kalian tempat berpijak, kalau kalian hanya mengatakan kalau sudah merdeka ya sudah biar merdeka, maka kalian bukanlah anak-anak muda yang patriotik yang harusnya terus-menerus menggelorakan bahwa namanya Republik Indonesia ini dibangun dengan yang namanya air mata, darah, dan keringat. Camkan. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seniwati yang saya kenal dengan baik. Saya memanggilnya Mbak Dolorosa Sinaga yang telah menggambarkan dengan baik terhadap apa yang saya kontemplasikan selama ini. Kontemplasi itu berpikir, merenung, berdoa. Lalu saya selalu berdoa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan akan berhenti keadaan Republik Indonesia yang dicita-citakan oleh Bapak saya menjadi sebuah negara yang mandiri, yang kaya raya, rakyatnya hidupnya sejahtera, aman, dan sentosa. Monumen ini menggambarkan kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian. Dalam kontemplasi saya melihat kehidupan saya sendiri yang saya serangkum menjadi sebuah kata-kata bahwa kita kalau yakin dalam kehidupan dan setelah itu tahu untuk apa kita punya keyakinan, maka harus punya keteguhan dan keberanian. Setelah itu di dalam menjalankannya kita tidak pernah boleh putus asa. Oleh sebab itu kita harus punya kesabaran revolusioner. Apa arti kesabaran revolusioner? Adalah kalau kita terbentur oleh penghalang, maka kita jangan berdiam diri. Kita pergilah perlahan-lahan untuk menghindarinya. Kesemuanya itu sebenarnya harus diajarkan kepada para rakyat kita dimanapun mereka berada. Kesemuanya yang 4 itu menyatu dalam sebuah keyakinan yang kental bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Ini saya dapat di dalam perjalanan yang namanya seorang Siddhartha Gautama yang terkenal. Dia adalah seorang anak raja, tetapi justru tidak merasa senang tinggal di istana. Akhirnya merantau. Dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Bahwa apapun juga biar ditindas, biar mau dihilangkan melalui orang-orang atau melalui juga politik dan lain sebagainya. Tetap saya yakin kebenaran pada akhirnya akan menang. Siddhartha Gautama menyebutnya dia adalah
Satyam Eva Jayate. Dan saya yakin kalau kita mengikuti jejak beliau, meskipun beliau beragama beda, tetapi di dalam hati nuraninya, kecintaannya kepada kemanusiaan itu luar biasa. Maka menurut saya kita seharusnya juga bisa mengerti mengapa sampai Siddhartha Gautama itu bisa mengatakan, yakinlah kebenaran itu hanya satu, yang hakiki, pada akhirnya akan menang. Satyam, sekali lagi, Eva Jayate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri atas sambutan dan juga amanat yang sangat menguatkan spirit serta arah perjuangan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, kami mohon sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk peresmian Monumen Kuda Tuli. Dan Bapak Ibu serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian peresmian Monumen Kuda Tuli pada hari ini yang telah terlaksana dengan lancar dan hikmat. Semoga monumen yang telah diresmikan hari ini senantiasa menjadi pijakan ingatan bagi kita semua dalam merawat demokrasi, keadilan, dan kebenaran di tanah air tercinta. Saya Maidop Elfrina, mewakili seluruh jajaran panitia penyelenggara dan juga seluruh DPP PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan sepanjang jalannya acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan kita sama-sama sambut sebagai penutup seluruh kehikmatan puncak peresmian acara hari ini. Kita sama-sama saksikan penampilan musik persembahan dari Jakarta Philharmonic Choir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.